Oke, Pak Roni, kita akan mengajukan pertanyaan dari audiens. Pertanyaan yang pertama dari Pak Suhirman, ya, dari Pak Suhirman. Pertanyaannya begini, aplikasi Biobos apa hanya ke tanah atau akar saja, atau bisa diaplikasi di batang atau daun tanaman? Mohon penjelasan. Ya, baik. Jadi pada prinsipnya biobos ini adalah mengandung bakteri yang akan berkembang biak itu di tanah, Pak. Ya. Nah, kenapa kita sarankan ini untuk diaplikasikan ke tanah? Karena itu akan langsung bereaksi di sekitar akar tanaman. Ya. Jadi untuk penyerapan N, P, dan K-nya itu akan lebih maksimal melalui akar tanaman. Nah, disitulah kenapa bakteri biobos ini dia lebih diutamakan ke akar tanaman. Tapi tidak menutup kemungkinan juga itu bisa digunakan untuk batang tanaman. Contohnya, misalkan batang dari kakao ya yang terkena jamur ya. Nah, itu bisa juga disemprotkan karena di dalam biobos ini juga terdapat kandungannya apa namanya trichoderma ya. Nah, ini yang bisa untuk membasmi jamur yang ada di batang-batang tanaman. Gitu. Ya, jadi tidak hanya untuk ke tanah saja sebetulnya, tapi memang prioritas untuk ke tanah. Tapi apabila terkendala dengan jamur dan lainnya, itu bisa juga diaplikasikan ke batang. Pak, itu penjelasan. Pak Ron ini ya, pertanyaan kedua dari Muhammad Amin ya. Biobos apakah bisa dipakai untuk seluruh jenis anggrek yang sebagian media tanam tidak memakai tanah? Apakah bisa pakai biobos dan cara memakai bagaimana? Terima kasih. Ya, untuk semua jenis tanaman tadi saya sudah jelaskan itu bisa digunakan untuk semua jenis tanaman ya. Nah, sehingga itu bisa untuk tanaman anggrek juga. Walaupun tidak ada tanah, ya, itu bisa kita semprotkan saja di sekitar akar tanamannya. Ya, karena dia biasanya kan medianya dia pakai apa? Pakai arang ya, atau medianya pakai sabut kelapa atau apa, nah, itu bisa disemprotkan. Karena di situ juga kan banyak di biobos juga banyak mengandung bakteri ya, contohnya ada sitofaga dan lainnya juga bisa untuk akar tanam. Gitu, Pak. Berapa pertanyaan dari Bapak Budarto? Nah, pertanyaannya berapa liter biobos yang digunakan untuk tambah air payau per meter kubiknya sehingga ganggang dapat berkembang pesat? Nah, itu pertanyaan dari Bapak Budarto. Monggo. Ya. Nah, sebelum digunakan langsung ya, biobos ini bisa dicampurkan dengan air atau dilarutkan dengan air terlebih dahulu. Ya, artinya dengan perbandingan 1:100 tadi. Nah, setelah itu baru kita bisa siramkan secara merata di tambak. Seperti itu, Pak. Nah, jadi tidak digunakan secara langsung dari botol langsung disiramkan seperti itu, dari kemasan langsung disiramkan, tapi tetap dilarutkan dulu. Karena apa? Supaya dia aktif dulu. Setelah aktif, dia berkembang biak, dia aktif, nah kemudian langsung diaplikasikan. Nah, untuk menunggu dia aktif itu hanya butuh waktu 1 sampai ya kira-kira 5 menit saya sudah cukup. Ya, ya. Ya. Nah, jadi mengenai berapa kubik gitu ya. Nah, biasanya itu sekitar ya dengan luas tambak sekitar 70 kali 70 ya. Meter persegi itu hanya butuh 2 liter saja. Wow, hemat ini Pak, hemat sekali. Sangat hemat, Pak, sangat hemat. Karena bakteri yang ada di dalam biobos ini nanti dia akan berkembang biak lebih banyak lagi. Jadi bukan hanya apa yang kita tuangkan saja di situ, tapi nanti dia akan berkembang biak lebih banyak setelah diaplikasikan. Ya 2 liter untuk 1 kali sampai panen Pak ya, cukup sampai panen ya. 2 enggak Pak, 2 liter itu enggak. Jadi total sampai panen itu 12 liter Pak. Ini kan dibuat berkala Pak ya. Oh iya. Ya dibuat berkala Pak. Gitu.
Oke, oke. Terima kasih, terima kasih. Ini pertanyaan yang berikutnya apa dari Bapak Prasetyo Pambudi ya. Nah, pertanyaan ini berkaitan dengan tanah ini ya, Nah, pertanyaan beliau bertanya bagaimana cara untuk mengetahui tanah pertanian itu masih baik atau sudah terlalu banyak zat kimia supaya pada saat pemberian pupuk biobos supaya maksimal. Ya, kalau secara kasar mata itu terlihat kalau di tingkat kedalaman lumpurnya, Pak. Nah, kalau misalkan lumpurnya itu dangkal, ya, itu berarti dia sudah banyak tercemar oleh residu kimia. Karena dulu kedalaman lumpur itu rata-rata 1 dengkul atau bisa lebih, Pak. Ya, nah sekarang ini rata-rata 1 mata kaki aja udah bagus, Pak. Ya, karena apa? Pendangkalan dari residu kimia itulah yang menyebabkan tanah itu menjadi keras. Ya. Nah, akibatnya tanah keras itu pertumbuhan akar tidak maksimal. Nah, kadang-kadang ini petani itu suka salah persepsi ya, karena melihat pertumbuhan itu hanya dari hijau daunnya saja. Jadi melihat daun itu hijau berarti subur. Kalau melihat daun itu misalkan sudah kuning ya, belum waktunya dia tambahkan lagi urea, Pak. Nah, ini yang mengakibatkan dosis Ya, kimia ya. kan menjadi tinggi. Nah, dia tidak sadar itu akan berefek terhadap kesuburan tanah. Tanah akan menjadi keras karena banyak residu-residu kimia yang ada di situ. Nah, dengan menggunakan aplikasi BioBoss ini, itu akan menguraikan residu kimia tadi, sehingga tanah kembali subur seperti beberapa puluh tahun yang lalu. Ya, jadi BioBoss ini tidak meningkatkan kesuburan, tapi mengembalikan kondisi tanah seperti beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi mengembalikan hasil produksi pertanian seperti beberapa puluh tahun yang lalu. Gitu. Nah, itu ya, jadi meningkatkan kesuburan tanah seperti beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi kita mengembalikan lagi, Pak, kondisi kesuburan tanah ini seperti beberapa puluh tahun yang lalu sebelum adanya residu kimia. Ya. Nah, terus ditunjang lagi dengan satu, kita harus cek juga. Ini yang jarang dilakukan oleh petani adalah mengecek pH tanah, Pak, keasaman tanah. Nah, ini sebenarnya yang sangat penting, gitu. Tapi ini akan menjadi kendala di petani apabila petani tidak punya alat itu, Pak. Ya, karena ini bisa lihat secara pasti dan terukur itu apabila ada alat pH tanahnya, baru bisa terlihat, Pak, kondisinya secara terukur. Ya. Nah, ini penting, Pak. pH tanah ini penting. Kenapa? Karena satu, penyerapan pupuk itu tergantung dari pH. Ya, aktivitas bakteri di dalam tanah itu juga tergantung dari pH tanah. Ya, BioBoss ya, mungkin Mas Arief juga pernah mengalami kendala di lapangan. Sudah diaplikasikan, Pak, bakteri BioBoss sudah diaplikasi ini, tapi kok reaksinya kurang kelihatan atau kurang apa, ya, seperti itu ya, Mas ya. Nah, itu akibat karena pH tanah yang ada di tempat itu tidak netral gitu. Jadi pH tanahnya bisa asam ya. Nah, kalau pH tanah asam, bakteri kita siramkan ke sana ya. Nah, itu akan berakibat bakteri itu akan ikut dorman juga. Karena bakteri itu akan dorman di bawah pH 4. Ya. Di bawah pH 4, bakteri itu akan dorman. Nah, kalau di pH netral, itu bakteri akan aktif berkembang biak. Jadi kuncinya satu, supaya bakteri itu bekerja dengan baik, maka kondisi pH ini harus di netral, antara 6 sampai 7. Nah, itu baru dia bakteri bisa berkembang biak dengan baik. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi kendala di petani, sudah diaplikasikan, tapi kok ya masih begini, atau masih begitu, ya. Nah, itu karena kondisi pH tanahnya yang belum stabil. Begitu, Pak. Oke, Supaya oke, stabil oke. gimana, Pak? Supaya pH-nya apa namanya jadi stabil, kira-kira langkahnya gimana itu, Pak? Pak Roni. Begini, Pak, untuk menstabilkan pH, kalau dahulu kala ya, dahulu itu petani-petani sampai sekarang pun masih melakukan itu. Kadang-kadang suka memberikan kapur, Pak, ya, di lahannya. Nah, atau kaptan ya istilahnya. Nah, cuma
dampak apa resikonya kita, bukan resiko sih sebetulnya. Ini akan menimbulkan masalah pada saat transportasi atau mobilisasi kapur ini ke tanah tersebut. Karena butuh beberapa ton, Pak, untuk menstabilkan pH di tanah itu dengan menggunakan kapur, ya. Itu bisa minimal 2 ton itu per hektar, hanya untuk menstabilkan pH tanah. Nah, kalau kondisi itu terjadi di tengah-tengah sawah, ya, yang dia harus berjalan kira-kira ratusan meter ke tengah sawah, itu tidak memungkinkan untuk menggunakan itu. Kenapa? Karena cost-nya jadi besar. Ya. Nah, nanti Mas Angga bisa menjelaskan lah di akhir acara ini. Nah, jadi ada nanti produk-produk dari Mas Angga mungkin bisa disampaikan nanti setelah itu acara. Iya. Oke, satu lagi pertanyaan, Pak Roni, berkaitan dengan presentasi ini. Satu lagi pertanyaan ya. Terus bagaimana caranya membuat fermentasi kotoran sapi atau kambing dan berapa takarannya? Maksudnya takaran ukuran bibusnya berapa itu? Ya. Kalau untuk fermentasi itu memang harus, Pak, itu harus kotoran ternak itu. Nah, jadi setiap fermentasi itu kita harus buat campuran larutan, ya, larutan dari biobos ini tetap harus dicampur dengan air, ya. Jadi prinsipnya biobos ini harus dicampur dengan air, karena di dalam kemasan biobos ini adalah pH-nya di bawah 4 yang saya sampaikan tadi, itu adalah dalam kondisi dorman. Makanya harus dicampur dengan air, apapun aplikasinya. Ya, mau di tanaman, mau di ternak, mau di air, atau mau dia harus dicampur dengan air dulu supaya apa? Supaya dia dalam kondisi netral. Kalau netral dia berarti bakterinya aktif. Ya. Nah, setelah dicampur, ya, larutan itu kita berikan itu per kubiknya itu hanya 0,01% saja. Per 0,01%. Larutan yang artinya sudah dicampur dengan air. Berarti penggunaannya sedikit sekali sudah cukup, Pak, ini. Sangat sedikit, Pak. Gitu. Dan itu langsung dicampur. Diaduk secara merata, nah ditutup rapat, nah itu nanti dia akan berkembang biak, Pak, bakterinya di situ. Nah, yang berkembang biak itu bakteri anaerobnya. Ya, sehingga nanti dengan tertutup itu suhu itu akan menjadi naik, Pak, akan menjadi panas. Nah, sehingga bakteri-bakteri yang lain itu bisa yang tidak dibutuhkan, ya, bakteri-bakteri itu akan mati dengan sendirinya. Jamur-jamur yang tidak dibutuhkan itu akan mati dengan sendirinya. Ya. Jadi prosesnya, ya, proses anaerob istilahnya, Pak. Jadi kita tertutup. Ya. Terima kasih, Pak Roni. Sebenarnya pertanyaan dari audien itu masih banyak sekali ini. Nah. Tapi nggak bisa jawab satu nih waktu. Iya, ini kalau dijawab semua mungkin sampai besok pagi ini. Tapi gini Pak, prinsipnya ya, prinsip dasar dari biobos ini juga untuk memudahkan rekan-rekan semua dalam mengaplikasikan ataupun untuk memasarkan, ya, produk biobos ini. Artinya kunci satu pertama, sebelum diaplikasikan biobos itu harus dicampur dengan air. Ya, jangan diberikan langsung, ya. Ini supaya efektif, karena kalau diberikan langsung pun tidak akan efektif, Pak. Gitu. Kenapa? Karena bakterinya masih tidur, sudah suruh bekerja, gitu. Nah, jadi kita aktifkan dulu bakterinya ini, baru dia bekerja. Nah, supaya tidak salah dalam aplikasi juga. Ini penting. Nah, jadi bakteri itu intinya adalah dia bekerja kalau untuk tanah, ya. Jadi gini, prinsip biobos itu adalah aku tahu apa yang kau mau lah istilahnya. Jadi kalau dipakai untuk tanah, dia akan bekerja bakteri untuk tanah. Kalau bekerja untuk hewan, dia akan bekerja bakteri untuk hewan saja. Ya. Nah, jadi nggak usah takut, penggunaan aplikasi biobos ini sebenarnya global, Pak, untuk mana saja. Bahkan saran saya sebaiknya satu rumah itu punya 1 liter biobos. Ya, kenapa? Karena ini berfungsi banyak, Pak. Ya,
Untuk rumah tangga itu bagus. Satu, untuk pembersihan di kloset, ya, pembersihan di toilet, ya. Nah, ini untuk di kamar mandi, ya. Itu juga sangat bagus, Pak. Nah, untuk apa namanya, tanaman hias di rumah, ya. Untuk misalkan ya ekstrimnya Pak, ada yang diare ya kasih 1 sendok itu campurkan minum aja dengan air. Nah, itu sudah bisa menjadi solusi juga. Jadi sebenarnya biobos ini kita jangan melihat ini hanya sekedar pupuk gitu. Ya. Biobos ini adalah dasarnya adalah probiotik, Pak. Ya, di mana bakteri yang terkandung di dalamnya itu adalah bakteri yang bermanfaat, bukan bakteri yang merugikan. Ya, tidak ada istilah overdosis. Ya, tadi juga ada pertanyaan, bagaimana Pak kalau ini kita siramkan di sawit setiap bulan? Oh, kalau saya sebagai produsen senang-senang aja, Pak Angga juga sebagai distributor pasti akan senang-senang aja. Wah, ini pasti laku berat gitu kan. Tapi kan kita lihat di sini efektivitasnya. Apakah efektif? Kan seperti itu. Baik dari sisi cost ya, dari sisi keuangannya dan lainnya. Nah, kita juga lihat gitu. Jadi ini harus berbanding juga antara biaya produksi sama hasil panennya. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Roni. Kata cukup jelas sekali ya. Untuk kepada audien kami mohon maaf karena banyak pertanyaan yang pada malam hari ini terpaksa belum sempat dijawab karena waktu ya, karena waktunya kita sudah larut malam. Nah, tetapi bagaimanapun pertanyaan Anda nanti bisa diajukan di grup-grup WhatsApp yang sudah tersedia. Insya Allah Bapak Roni akan menjawab dari semasa ke semasa. Tapi teman-teman yang barangkali ada yang belum masuk ke grup WA Biobos, ke grup Biobos, saya menghubungi plan Anda untuk bisa masuk ke grup Biobos. Nah, disitulah kita bisa bertukar pengalaman, dan di situ juga ada Bapak Roni ada di dalamnya. Dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab dari semasa ke semasa, walaupun tidak di acara Zoom ini. Dan kami rasa Mas Angga untuk acara ini karena mendapat sambutan yang luar biasa sekali. Nah, kami mohon minimal 1 bulan sekali atau bulan depan diadakan lagi lah, paling lambat 1 bulan dari sekarang lah, itu untuk diadakan seminar Biobos lagi, dan insya Allah nanti untuk bulan berikutnya atau bulan testimoni yang akan kita dapatkan juga semakin banyak. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Mas Arif atas ilmu-ilmunya. Ya, selama ini kelemahan dari saya pribadi kurang membuat dokumentasi dalam praktek di lapangan. Ya, untuk dari saran dari Mas Arif, insya Allah saya secara pribadi juga akan mendokumentasikan apa yang kami praktekkan di lapangan selama ini. Nah, supaya produk Biobos kita yang menjadi unggulan ini menjadi viral, sehingga bisa membantu para petani di seluruh Indonesia.